Buat semua yang lupa, beberapa hari yang lalu kita sempat ngebahas dan juga ngediskusin soal permasalahan menstrenya Bang Panji atau stand up comedy special tournya gitu ya, yang baru aja tayang di Netflix beberapa hari yang lalu. Ya udah nggak beberapa lagi sih, udah 10 hari lebih gitu. Terus kemudian ada yang laporin, bahkan ada yang demo gitu, sampai pada akhirnya banyak banget tokoh-tokoh besar nanggepin soal apa yang emang diutarakan dan juga disampaikan sama Bang Panji. Guess what? Di tanggal 17 Januari 2026 tiba-tiba kita mendapatkan kabar ya dari Lambetura. Ini sebenarnya harus kita cross check lebih dalam lagi, tapi gak usah khawatir, Ngopi udah gue cross check dari dalam gitu. Pelapor atau orang yang ngelaporin stand up comedy Bang Panji itu terancam jeratan undang-undang hak cipta katanya apabila merekam tayangan tanpa izin. Konteksnya apa Bang Rek? Konteksnya jadi waktu si orang yang ngelaporin Bang Panji itu lapor polisi, itu nggak pakai link Netflix tapi pakai flash disk, yang mana ini gak masuk di akal soalnya kan tayang di Netflix. Netflix itu tidak memperbolehkan orang merekam secara langsung tayangan-tayangan yang ada di platformnya. Nah tiba-tiba yang ngelaporin Bang Panji itu pakai flash disk, makanya bertanya-tanya kok bisa? Dan kita bakal bahas sama-sama di video Ngopi kesempatan kayak ini, soalnya ini makin menarik lagi. Ada beberapa tanggapan-tanggapan yang seru buat kita lihat gitu ya. Terus kemudian apa sumber berita dari Lambetura. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Jadi postingan Lambetura ini berdasarkan acara TV One News yang terbaru atau baru aja rilis di tanggal 16 Januari 2025 tentang catatan demokrasi TV One, komika Panji, komedi atau provokasi. Di sini lu bisa tahu kalau misalkan yang mengutarakan postingan ini itu merupakan komika Mal Jupri ketika sedang menanggapi salah satu pendapat dari Profesor UI ya soal kasusnya Bang Panji. Ini seru banget, silakan lu lihat gitu, tapi kita bakal lihat cuplikannya sedikit gitu apa yang memang sedang diperdebatkan. Kemarin ngelapor Panji, itu kan dia pakai flash disk, Bu. Iya. Tahu nggak kalau itu kriminal? Dia tuh nyolong dari Netflix. Harusnya kasih aja link Netflixnya. Ngerti nggak? Jadi kayak ya kalau emang mau nyerang tonton dulu deh, bentar aja. Itu batasannya aja. Ya, jadi silakan lihat ya tayangan dari catatan demokrasi, ini seru banget. Terus abis itu mungkin ada beberapa bagian-bagian yang lu agak tergelitik gitu. Soalnya yang gak cuman pihak dari Bang Panji doang gitu, atau ya pihak yang emang pro sama apa yang dilakukan sama Bang Panji, tapi juga emang kontra gitu. Salah satunya Bu Irma dari anggota DPR. Beliau juga menanggapi kalau misalkan apa yang dilakukan Bang Panji itu ada yang kelewat batas, apalagi ketika ngomongin soal body shaming dan juga presiden. Ya, Bu Irma sendiri sebagai anggota DPR nanggepin komentarnya Mas Jupri dengan bilang seperti ini. Karena niat Panji Kritik juga ketika bicara saya setuju, ya memang nggak apa-apa ya, dia setuju karena dia sama-sama komika. Tapi mohon interupsi Bu, kayaknya nggak cuma karena komika doang setuju, banyak juga yang setuju di Instagram atau di media sosial. dia juga harus paham, banyak juga masyarakat yang nggak setuju dan dia juga tadi setuju bahwa masyarakat Mungkin yang nggak suka pun boleh. Yeah. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah untuk bisa membuat orang tertawa sekaligus juga memahami konten yang dia sampaikan, kan nggak perlu body shaming. Kan itu yang itu betul, itu masuk akal. sampaikan tadi. Yeah. Gak perlu gitu. Itu betul. Nah, yang kedua, tadi saya sudah jelas mengatakan, masa iya dengan keyakinan penuh dia bilang dia berani ngomong bahwa presiden penculik. Menurut saya itu udah di luar batasan. Ya, jadi 2 poin itu yang dikasih sama Bu Irma. Yang pertama, kalau misalnya sampai yang didengar nggak perlu body shaming, itu betul ya. Yang kedua, ya, kok bisa sih Bang Panji tiba-tiba ngomongin kalau misalkan itu penculik kayak gitu. Nah ini sebenarnya menarik banget. Soalnya kalau misalkan emang ngelihat secara full gitu ya, lu bakal tahu kalau misalkan konteksnya itu bener-bener luas banget ya. Dan Bu Irma sendiri bilang waktu ditanya apakah udah nonton full, beliau bilang iya udah nonton full. Kalau misalkan poin yang pertama boleh gue tanggepin gitu ya soal body shaming, sebenarnya yang diutarakan Bang Panji di Mensrea itu ada banyak banget. Ada banyak banget. Ngomongin soal negara gitu. Dan orang tuh boleh memilih kapan dia itu tersinggung. Tersinggung mungkin karena dibilang kalau misalnya lu tuh bodoh waktu milih DPR gitu. Orang tuh bisa tersinggung karena lu tuh bodoh, nggak sadar kalau misalkan kebijakan negara tuh berpengaruh sama hidup lu gitu. Lu tuh bodoh karena ada orang-orang yang meninggal di Lindes bahkan ya di bulan Agustus dan lu nggak tahu gitu. Tapi banyak banget orang-orang yang memilih tersinggung karena ada yang di body shaming. Itu nggak apa-apa sih. Itu nggak apa-apa.
Cuman mungkin orang-orang langsung pada bertanya, banyak hal yang bisa ngebuat kita tersinggung gitu. Yang kedua, omongan soal Bang Panji yang materi penculik, itu kalau misalnya lo lebih dalam menggali ya di Twitter, lu bakal menemukan ya, itu kalau nggak salah tuh debatnya antara beliau sama Pak Sokmed gitu. Kalau misalkan beliau emang udah confirm kalau misalkan pernah mengamankan, cuman dalam keyakinan Bang Panji itu beda konteksnya sama menculik, karena kalau misalnya mengamankan sama menculik beda kayak gitu cuy. Ya, well kita bakal balik lagi ke dalam permasalahan utama tentang pelapor ya, yang kena reverse card. Jadi konteks berita ini dari Maljupri gitu, bisa terancam jeratan UU Hak Cipta. Nah tapi kalau misalnya kita mundur ke belakang ya, lu bakal tahu kalau misalnya pelapor ini udah banyak banget dikonfirmasi, bahkan sama ormas-ormas besar kayak Muhammadiyah sama NU, kalau misalkan dia tuh bukan bagian dari mereka. Karena ini ngelaporin katanya atas nama Aliansi Muda atau Angkatan Muda Muhammadiyah dan juga NU gitu ya. Tapi Muhammadiyah di tanggal 9 Januari 2024 udah mengkonfirmasi dan juga mengklarifikasi kalau misalkan setiap pernyataan dan tindakan yang mengatasnamakan persyarikatan bukan merupakan sikap resmi kecuali disampaikan oleh pimpinan yang berwenang sesuai ADART. Kemudian seterusnya menjunjung etika keadaban publik serta penyelesaian persoalan secara arif, kebijaksanaan dan konstruktif. Dan PBNU sendiri pun udah menegaskan Aliansi Muda NU yang lapor Panji bukan bagian dari organisasi. Orang-orang di internet kayak, lah terus dia siapa? Ya, udah diklarifikasi sama yang ngelapor ya. Dia udah angkat bicara terkait sudah tak diakui sama ormas. Jadi Ketua Aliansi Muhammadiyah Muda itu ada mengatakan bahwa organisasi yang ia pimpin merupakan unsur yang terpisah katanya. Disampaikan merespon PP Muhammadiyah yang menyebut AMM bukan bagian dari Muhammadiyah setelah AMM melapor Komika. Karena memang kami memang terpisah dengan organisasi induk, maka kami sebenarnya maknanya jalani sebagai juang kritis, yang mana kemudian ini harus disuarakan secara cepat. Aja. Udah sampai demo juga kan. Ia mengklaim Aliansi Muda Muhammadiyah adalah serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi kemuhammadiyahan. Mereka aktif berdiskusi dan mengkaji berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik secara luas, termasuk materi Panji dalam tayangan mesranya yang berangkat dari kesadaran kritis mereka. Nih gue penasaran nih, ini kan lagi rame juga nih kasus korupsi kuota haji ya, kasus biduan juga tuh yang lagi ada di Isra Miraj. Mereka nanggepin juga nggak ya? Kalau misalkan nggak nanggepin itu lucu banget sih. itu lucu banget. Kalau ngomongin soal orang-orang bercanda langsung kayak ke-trigger gitu. Ngomongin soal agama sendiri malah kayak tutup mata kan. Aduh, lawak banget ya. Terus abis itu beliau bilang, kami berdiskusi soal bagaimana kemudian saudara terlapor ini yang menyinggung soal Muhammadiyah dan NU. Mada mengakui bahwa banyak orang yang memandang pelaporan mereka dinilai berlebihan terhadap pertanyaan komedi. Namun, menurut dia ucapan-ucapan Panji dalam acara komedi itu yang telah dipasarkan secara luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat lebih luas daripada audiens yang hadir saat acara itu berlangsung. Ketika di ruang publik dengan jangkauan luas, komedi juga kan sebenarnya memiliki dampak sosial. Iya, Dono, Kasino, Indro, Charlie Chaplin juga udah ngelakuin itu bahkan sebelum kita lahir gitu ya. Jadi sekali lagi ya, sebenarnya nggak masalah orang tuh tersinggung di bagian mananya. Masalahnya kalau bisa nonton full mens rea ada banyak banget konteks gitu, tapi yang dipermasalahin malah sebagian kecil yang mungkin ya menurut pendapat beberapa orang termasuk saya tidak yang terlalu relevan kayak gitu. Bahkan ya Pak Mahfud MD sendiri itu udah menanggapi peristiwa pelaporan Bang Panji sama Angkatan Muda NU, yang mana beliau sendiri bilang ya, orang yang udah pernah menduduki jabatan legislatif, yudikatif dan juga eksekutif gitu ya. Beliau bilang tidak punya legal standing melaporkan Panji, Angkatan Muda NU dan juga Aliansi Muda Muhammadiyah kayak gitu. Ini disampaikan di podcast channel YouTube-nya beliau ya, dengan judul Mahfud MD buka suara kasus Panji, Yakut dan korupsi pajak. Ini lucu banget. Soalnya waktu ditanya ya Pak Mahfud kayak apa saran ke Bang Panji soal masa ini, ketawa aja. Dan bener kayak lagi ketawa di New York. Lu gak percaya deh, lu dengerin baik-baik. Ini di awal bahkan. Nah, kalau nggak salah tuh kalau misalnya ngomongin soal Bang Panji di menit ke-10 sampai 14 dah. Itu masalahnya bahwa pernyataan Panji soal tambang itu memecah belah NU. Kenapa dia kok melaporkan Panji? Kok tidak akil sirat sama Din Samsudin aja? Orang NU sendiri, orang Muhammadiyah sendiri ada yang meributkan, dan itu tokoh-tokohnya. Kalau gitu apa saran Pak Mahfud terhadap Panji ya? Mungkin saat ini yang bagian menyaksikan tayangan kita. Tenang-tenang aja, ketawa-ketawain aja gitu.
Itu saran dari Pak Mahfud MD ya. Well, kalau misalnya lu lihat bagaimana respon dari polisi masih coba buat menanggapi secara profesional gitu ya. Soalnya saran dari Pak Mahfud juga sebenarnya polisi tuh kayak ada di posisi yang serba salah. Kalau misalkan nggak nanggepin takutnya dikira lelet, kalau misalkan cepet nanggepin takutnya malahan yang gini-gini aja. Makanya saran dari Pak Mahfud kepada pihak kepolisian ya semoga bisa lebih profesional dan melihat kalau misalkan ya ini merupakan kebebasan bersuara, katanya sih kayak gitu. Terus habis itu Pak Mahfud ngomongin soal pasal-pasal KUHP dan segala macam yang gua nggak terlalu ngerti gitu. Bahkan ya, yang makin serunya lagi adalah raja terakhir oposisi. Kalau misalnya kata Mimer sudah bersuara terkait mens rea Bang Panji ya. Habib Rizik menyebut materi Panji menista agama, katanya begitu. Tapi beliau kagak ngelaporin kalau misalnya gue lihat konteks lebih dalamnya gitu ya. Beliau cuma bilang ya kalau bisa Netflix di bagian yang sholat jangan ditayangin lah, dihapus, katanya kayak gitu. Ya bahkan beliau sendiri di awal-awal sempat bilang kalau misalnya soal kritik pedas terhadap pemerintah saya dukung. Saya juga sering mengkritik pemerintah. Kalau saya lihat ada hal-hal yang nggak bagus dari pemerintah, saya nggak peduli. Itu sipil, TNI, Polri, kalau salah ya kita tegur, salah kita peringatkan, betul ya. Saya juga nggak setuju kalau gara-gara kritiknya dia harus ditangkap, harus diproses hukum. Nggak boleh, saudara membiasakan dirilah pada pemimpin yang dikritik oleh rakyat yang betul, tapi ada bagian yang sangat memprihatinkan. Bagian mana Bang Rey? Bagian yang tentang sholat. Katanya yang sholat terus-terusan belum tentu baik kayak gitu. Kalau misalnya jadi pemimpin, ya buat gue pribadi yang emang ngelihat stand up comedy yang alhamdulillah gitu ya masih bisa menjaga ibadah gitu. Sebenarnya Bang Panji ngomong kayak gitu nggak yang menista agama kok, kalau misalnya dari gue sendiri gitu. Tapi kan orang-orang beda gitu lah menanggapi. Justru yang diucapkan sama Bang Panji itu lebih menggunakan sholat. Kenapa begitu? Karena ya sholat itu udah wajib, ngapain dijadiin syarat anjir buat jadi pemimpin, ya nggak sih? Itu udah wajib gitu sebagai Muslim gitu. Tapi jadi pemimpin itu punya karakternya sendiri yang emang harus bisa dicermati sama orang-orang yang ingin memilih siapa pemimpin barunya kayak gitu boy. Well, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait permasalahan kelanjutan mens rea dari Bang Panji. Untuk menutup itu semua, ya buat lo semua yang penasaran apa yang Bang Panji lakuin sekarang dan bagaimana tanggapannya, dia lagi nyerok salju yang ada di New York sambil nge-repost-repostin kalau misalnya orang-orang pada nontonin mens rea. Terus kalau misalnya di Twitter dia baru aja nge-retweet pendapatnya Pak Tifatul Sembiring. Lo tau ya, pejabat Kominfo yang kemarin yang dulu sempat bilang internet cepat buat apa ya, dia bilang Mas Panji periksa menurut saya nggak usah terlalu dicari-cari delik hukumnya, sebatas potongan STC saya lihat masih dalam batas kewajaran. Paling tidak bagi generasi baby boomers yang sudah umur ini bersabar, coba memahami kritik-kritik apa yang dipersoalkan oleh generasi milenial terhadap masalah bangsa. Ini bijak nih. Ya jangan sampai megang internet, ada megang ini aja kepastian berpendapat gitu loh. Intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue undur diri, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.